malaikat ini akan mendudukkan dia. Kemudian malaikat ini mendudukkan si mayit ini. Kemudian malaikat bertanya, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Dan pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang beriman, oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Siapa Rabbmu? Maka mukmin ini menjawab, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa agamamu? Kata malaikat ini, agamaku adalah Islam. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya. Malaikat ini banyak bertanya ya, siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian semua? Maka kita menjawab Rasulullah SAW. Malaikat bertanya lagi, bagaimana dengan amal-amalmu? Maka mukmin ini menjawab, amal-amalku, aku membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, aku mengimaninya dan aku beriman kepadanya. Ini bayangkan kalau kita nggak melakukan ini, nggak sanggup kita bicara ini, Ibu sekalian. Nggak bisa kita mengucapkan jawaban ini di tengah malaikat yang bertanya kepada kita seperti itu, nggak sanggup kita jawab. Maka pertanyaannya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, agamamu itu apa? Manabiyuka, nabimu itu siapa? Ya, kita nggak akan bisa jawab kalau kita nggak kenal nabi kita dan kita nggak mengikuti sunnah-sunnah nabi kita. Ma kita buka, kitabmu itu apa? Aina kiblatuka, di mana kiblat kamu? Man ikhwanuka, siapa yang menjadi saudara-saudaramu? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan diberikan kepada orang-orang yang mati ini, orang yang menjadi mayit ini. Kemudian apa yang dilakukan? Inilah ujian dari seorang mukmin, dan Allah memberikan kemudahan dan keteguhan bagi orang mukmin ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang membuat kita bilang, orang bisa bilang, sebagian orang nggak bisa bilang. Kenapa dia nggak bisa bilang? Bagaimana dia bisa, sakaratul maut itu kan susah ya Bu. Nanti saya jelaskan bagaimana dengan orang-orang yang tak beriman. Orang-orang beriman kan mudah diambilnya. Orang-orang tak beriman ini atau orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak maksiatnya kepada Allah, diambil rohnya itu. Ibu tahu kain wol? Kain wol ini ada kawat berduri, kawat yang durinya banyak gitu ya. Ini ada kain wol, kemudian tarik. Nah itu rasanya, ibaratnya sakitnya seperti itu. Nanti saya gambarkan lagi ya menurut penjelasan dari hadis Rasulullah SAW ini. Ya, jadi ketika sakaratul maut, saya agak pindah sedikit. Ketika sakaratul maut, kenapa ada orang mudah mengatakan Allah, 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 la ilaha illallah? Karena hari-harinya lisannya berzikir kepada Allah. Hari-harinya lisannya banyak mengaji, banyak mengucapkan kalimat-kalimat Allah atau banyak membaca Al-Quran. Jadi Allah mudahkan. Kalau dia nggak pernah zikir, ngajinya pun mungkin seminggu sekali atau setahun sekali, nggak bisa dia ucapkan Allah, la ilaha illallah, nggak bisa. Ibu-ibu tahu nggak ada berita-berita viral, orang lagi koma, bisa lah keluar ngaji di lisannya. Pernah lihat nggak videonya? Lagi koma tiba-tiba ngaji, lagi nggak sadar tiba-tiba ngaji. Kenapa? Karena hari-harinya ngaji. Ya Allah, masya Allah. Saya pun orang yang ini ya, Bapak sekalian, yang banyak salah, banyak dosa lah ketika melihat kabar-kabar begitu. Ya Allah, solehnya mereka, masya Allah. Begitu ya Ibu sekalian, ya kita berharap bahwa kematian kita indah ya, dengan bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Selanjutnya, dengan tenang ya, dikubur dengan tenang, luas, terang, tenang, tinggal menunggu nanti hari kiamat ya untuk kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ya setelah itu ya? Tadi saya lanjutkan lagi ceritanya. Setelah selesai ditanyakan oleh para malaikat-malaikat, apa yang terjadi setelah itu Ibu sekalian? Datanglah seseorang yang wajahnya sangat bagus, pakaiannya bagus, wangi. Siapa dia? Masya Allah. Orang ini mengatakan, kabar gembira dengan sesuatu yang menyenangkan dirimu, katanya. Kabar gembira dengan ridha Allah dan syurga yang penuh nikmat abadi. Inilah hari yang telah Allah janjikan, kata sosok ini. Si mayit ini heran. Mayit ini bertanya, siapa Anda? Kenapa wajahmu begitu mendatangkan kebaikan? Kan kita sendiri tuh dikubur Bu, gak punya siapa-siapa, datang seseorang ini. Wajahmu itu begitu menyejukkan, begitu mendatangkan kebaikan. Siapa engkau? Kata orang ini, saya adalah amal salihmu yang engkau lakukan selama ini di dunia. Maka Masya Allah, amal salih yang menemani diri kita pada saat kita kesepian di dalam kubur, pada saat kita seorang diri di dalam kubur. Kemudian setelah itu dibukakanlah pintu surga dan pintu neraka diperlihatkan. Ya, ketika diperlihatkan neraka, inilah tempatmu kalau engkau bermaksiat kepada Allah. Kemudian diperlihatkan pintu surga, inilah tempatmu ya, ketika engkau adalah orang-orang yang soleh. Maka mayit ini berdoa, ya Allah, segerakanlah hari kiamat ya Allah, agar aku bisa
berada di surga dan kembali bertemu dengan saudara-saudaraku, orang-orang yang kucintai di dalam surga selama-lamanya. Itu perjalanan ruh, ibu-ibu semua. Panjang ya. Mau dengar perjalanan ruh orang-orang yang tidak taat kepada Allah, ibu-ibu sekalian? Bagaimana ketika dia hendak meninggal dunia,